Halo Gemini, welcome back to my channel. Apa kabar Gemini semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia tentunya ya. Buat Gemini, kita hari ini kembali. Kali ini akan bertemakan tentang keberkahan. Keberkahan apa yang akan kamu rasakan, akan kamu dapatkan. Kita akan coba lihat di sini ya. Apakah ada sebagian dari impian kamu yang mau tercapai? Ya semoga di sini akan mendapatkan jawabannya. Oke. Buat Gemini, ingat bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, apapun itu harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, Gemini, di sini energi banyak orang, bisa saja berbolak-balik energinya. Kadang-kala yang kebaca itu energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan. Ya, dan tidak semua juga dari Gemini akan resonate dengan bacaan ini. Buat Gemini yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Oke, kita lanjut di sini. Kamu pikirkan dia orang yang kamu fokuskan. Kita akan lihat di sini masalah karir kamu, masalah pekerjaan kamu, masalah kesehatan ataupun masalah percintaan kamu di sini ya. Oke, kamu fokuskan dia orang yang kamu fokuskan ya. Orang yang kamu pikirkan, energi apa di sini yang terjadi buat kamu mengenai masalah pekerjaan kamu ataupun masalah percintaan kamu di sini. Kita akan lihat ya, Gemini. Oke. Nah, di sini ada the thinking woman, ya. Ada strategi. Ada the side di sini. Nah, di sini ada the world. Nah, kita akan lihat di sini. Ada action di sini. Buat kamu, kita lihat dari segi percintaan kamu. Terlihat bahwa ada seseorang saat ini yang lagi mikirkan kamu. Kalau itu dia yang nonton video ini, kamu itu seorang man, nah itu yang memikirkan kamu itu seorang woman. Ataupun kamu di sini sebaliknya, woman yang lagi menonton video ini itu yang memikirkan kamu itu man ya. Seperti itu. Karena di sini energinya bisa berbolak-balik juga. Nah, sepertinya kamu saat ini lagi single gitu ya. Nah, ceritanya kan di sini kamu single. Jadi saat kamu single itu ya udah lama nih, kenapa ya aku belum juga mendapatkan pasangan? Kenapa ya setiap aku kenal sama orang, kenapa aku tidak punya rasa gitu ya? Atau kadang-kala sebaliknya, padahal aku pengen sekali nih mencari seseorang yang benar-benar menjadi pasangan aku, karena rasanya nggak enak juga ya lama-lama ngejomblo gitu ya. Itu sebagian dari kamu. Akhirnya memang ada sebenarnya seseorang itu memikirkan kamu di sini. Dan itu bisa saja tanpa kamu sadari dia orang terdekat kamu, ataupun dia orang yang kenalan dari segi bisnis kamu, atau mungkin rekan kerja kamu, atau mungkin sama-sama kerja dengan kamu, seperti itu ya. Bisa saja hal seperti itu. Dia lagi pikir ke kamu. Bisa saja di sini orang dari masa lalu kamu. Nah, nanti kita akan lihat ya siapa sebenarnya dia yang lagi pikirkan kamu ya. Dan di sini seseorang itu berpikir bahwa wah, aku menyukai kamu gitu. Sepertinya ya bagi kamu yang terkoneksi dengan orang di masa lalu, ya dia selama ini ternyata mikirkan kamu. Wah, kamu itu kabarnya gimana ya sekarang? Atau kamu itu seperti apa ya sekarang? Sudah berapa tahun nih kita tidak ketemu gitu ya. Kadang-kadang ada terbesit dari pikiran itu untuk ketemu kamu. Nah, itu dia merasakan bahwa kenapa ya aku mikirkan kamu gitu ya. Dan gitu juga ya bagi kamu yang punya kenalan atau teman kerja atau siapapun itu, dia lagi mikirkan kamu, dia keseringan nih mikirin kamu gitu. Jadi sehingga di situ dia mulai muncul. Nah, apa ya rasa ini? Seperti apa ya rasa ini gitu ya? Rasa apa yang aku rasakan gitu ya. Jadi dia mulai mencoba untuk melangkah ke selanjutnya, membuat strategi di sini ya. Strategi apalagi ya yang perlu aku lakukan di sini agar bisa terkoneksi sama kamu, agar bisa aku bisa dekat dengan kamu gitu ya. Itu yang dipikirkan sebagian dari dia ya. Dan akhirnya muncullah dari pikirannya itu mungkin kepoin sosial media kamu, atau mungkin cari tahu tentang kamu ke teman-teman kamu ataupun siapa itu ya. Buat Gemini di sini. Oke.
Dan itu ada harapan dimana bahwa ya aku itu sebenarnya pengen gitu ya, terkoneksi dengan seseorang. Aku pengen punya hubungan dengan seseorang, tapi kadang-kala ada rasa kekhawatiran aku, rasa keraguan juga, dimana nanti akankah nanti akhirnya itu bahagia. Ya kalau endingnya bahagia itu syukur, alhamdulillah gitu ya. Tetapi kadangkala itu tadi, cobaan-cobaan itu kadangkala banyak sekali. Nah itu kan kamu pikirkan, bisa saja di sini kondisinya kamu itu pernah ya mempunyai masa lalu yang cukup membuat kamu meragukan untuk melangkah atau buka hati kamu, seperti itu ya kalau gambaran di sini. Oke. Dan di sini juga terlihat di bawah bahwa ada ya seseorang yang mungkin dulunya itu menipu kamu atau memanfaatkan kamu. Jadi itu tadi, bahwa ada ketakutan nih, ada kekhawatiran, takutnya nanti aku ketemu lagi dengan orang yang seperti dulu lagi gitu ya. Aku tidak mau hal itu terulang 2 kali. Di sini ada deceit ya. Itu ada penipuan di sini. Maksudnya itu bisa saja kamu itu pernah dimanfaatin atau kamu itu dikhianati oleh seseorang ya. Atau bisa saja di situ kamu itu dikecewakan, ditinggalin tanpa pesan atau tanpa berita gitu ya, seperti itu. Jadi sehingga di sini kamu punya rasa trauma atau rasa berpikir, wah, apa ya yang harus aku lakukan ke depannya? Kalau seandainya memang benar-benar dia punya rasa sama aku takut mengecewakan dia, atau aku takut aku dikecewakan gitu ya. Seperti itu. Dan di sini kamu sebenarnya harus action nih kamu di sini. Nah itu sebenarnya itu keberkahan buat kamu. Keberkahan seperti apa? Kamu menemukan orang yang benar-benar memikirkan kamu di sini, gitu ya. Keberkahan kamu itu dikarenakan kamu pernah mengalami penderitaan, kamu pernah mengalami suatu kesedihan. Ya, kadang kalau kita ikhlas ya, aku ikhlas menerima ini. Memang jalan hidupnya aku seperti ini, aku harus ikhlas menerimanya. Dengan keikhlasan kamu itulah akhirnya keberkahan itu muncul ke kamu ya. Itu tadi, seseorang akan datang kepada kamu dengan niatnya yang tulus gitu, seperti itu ya. Nah kalau dari segi finansial kamu atau pekerjaan kamu, di sini kamu cukup harus berhati-hati ya. Berhati-hati dengan orang di sekeliling kamu. Kamu juga berhati-hati dengan melihat, menilai atau mengambil suatu usaha atau pekerjaan ya untuk diri kamu. Apakah ini cocok? Apakah ini baik buat aku nantinya gitu ya. Dan juga kamu harus juga bisa mengenal seseorang di lingkungan kerja kamu, di lingkungan usaha kamu. Takutnya nanti banyak orang yang iri sama kamu, banyak orang yang tidak menyukai kamu, dan akhirnya kamu nanti juga bisa saja ada yang menipu kamu di sini, seperti itu ya. Nah, di sini intinya sebenarnya kamu itu harus bisa melakukan semua apa yang menjadi ketegasan kamu dalam hal bekerja gitu ya. Kesimpulannya itu bahwa ya aku harus bisa fight di sini ya gitu. Pekerjaan aku ini, pekerjaan aku ini, jobnya aku ya. Nah ini usahanya aku harus bisa menangani semuanya gitu ya. Nah aku tidak bisa nih membiarkan ini kepada orang lain. Seandainya kamu punya usaha nih, jangan serahkan kepada orang. Harus kamu yang menangani, harus kamu yang duduk di situ gitu ya. Kalau seandainya kamu percayakan kepada orang lain, belum tentu orang itu amanah gitu ya. Karena di sini ada energi di mana ada energi yang tidak baik dalam kamu menjalankan usaha atau kamu bekerja di suatu tempat perusahaan gitu ya. Nah itu ada aja nih orang yang iri, orang yang tidak menyukai kamu. Jadi itu kamu harus berhati-hati di sini dalam melangkah itu. Kamu harus bisa membedakan hitam dan putih di sini. Nah ini orang baik atau tidak, ini baik, ini tidak gitu ya. Kamu harus bisa jeli di sini untuk menilai seseorang itu. Oke, sehingga kamu tidak akan terjebak dalam suatu bisnis atau usaha kamu ke depannya. Ya. Karena kalau jika kamu melakukan itu dengan keikhlasan, dengan kebaikan, dengan tujuan bahwa kamu ingin membahagiakan nih, aku bekerja pengen membahagiakan keluarga aku. Aku bekerja pengen membahagiakan ya orang tua aku. Nah,
Jika niat kamu seperti itu, nah itu akan diberkahi sama Tuhan. Itu akan dimudahkan semuanya. Jadi keberkahan itu akan kamu dapatkan jika ada effort yang ada dalam diri kamu, ada usahanya kamu di sini ya. Seperti itu, usahanya kamu, doanya kamu, ikhtiarnya kamu di sini itu harus ada. Begitu juga dalam masalah kamu mencari seorang pasangan yang cocok gitu. Dalam membangun hubungan juga seperti itu. Ada suatu niat nih, aku berniat, memang tulus niat aku sama kamu, aku pengen bahagiakan kamu. Nah di sana akan ada keberkahan dalam hubungan kamu. Kamu harus yakin itu, ya. Buat Gemini di sini. Begitu juga dengan kesehatan kamu di sini, terlihat di mana bahwa walaupun ada sedikit yang membuat kamu itu merasa nggak enak atau sakit kepala gitu ya, mungkin karena banyak pikiran ya, seperti itu. Pikirannya gimana ya, kamu kadang-kala bingung nih dalam mencapai tujuan kamu seperti apa ya gitu ya. Kadang-kala itu aja yang kepikir sama kamu, bisa nggak ya aku mendapatkan dia, atau bisa nggak ya aku sukses ke depannya, seperti itu aja sih yang kamu pikirkan. Karena kamu harus juga jangan terlalu kamu pikirkan, jangan terlalu kau pikirkan, bener ya, bahwa kalau terlalu kita pikirkan, nah itu akan membuat sesak dada kita atau pikiran kita gitu ya. Jalanin aja apa adanya, karena rezeki itu sudah diatur. Tergantung, yang penting kita di sini usaha dulu, usaha sudah, berdoa sudah. Nah hasil itu Tuhan yang akan menentukan. Oke? Buat Gemini di sini, kita akan lihat di sini dengan kartu tarot ya, buat Gemini. Gemini, keberkahan apa lagi yang akan kamu rasakan di sini, akan kamu dapatkan? Kita akan lihat ya. Kita akan lihat di sini keberkahan apa lagi yang akan kamu dapatkan. Oh, banyak sekali. Kita tutup dulu ya. Kita ulang. Wah, di sini terlihat bahwa ada Seven of Swords di sini ya. Ada kebahagiaan juga nih ya buat kamu Gemini, akan kamu raih di sini. Nah, di situ ada Sword, elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius ya. Sepertinya elemen Sword banyak sekali di sini. Oke. Dan elemen tanah di situ, Taurus, Virgo, Capri. Oke, apalagi di sini Wand, Sword, Sword semua ya. Elemen udara semua, Gemini, Libra, Aquarius di sini. Dan hanya elemen tanah ya, itu yang dominan dengan kamu sepertinya. Kita akan turunkan lagi dua kartunya kamu di sini. Ada Seven of Wands, elemen api, Aries, Leo, Sagi. Wow, ada Ten of Cup. Ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio ya di sini. Ada Wheel of Fortune. Wah, perubahan di sini akan besar sekali yang kamu rasakan buat Gemini. Ada perubahan yang sangat besar sekali yang kamu dapatkan. Keberuntungan di sini, ya. Ya, itu mungkin keberkahan yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu rasakan. Keberuntungan kamu selalu beruntung di sini, ya. Walaupun di sini ada kelihatan orang yang berbohong kepada kamu atau orang yang pengen menipu kamu di sini, nah itu kamu selalu bisa mengatasinya. Nah itu mungkin keberuntungan kamu di sini atau keberkahan yang kamu dapatkan. Wah, aku terjauh nih, terhindar nih dari orang-orang yang menipu aku gitu ya, seperti itu. Jadi di sini dari segi pekerjaan kamu, dari segi keuangan kamu, sepertinya sangat membaik ya. Kalau terlihat. Karena di sini ada energi di mana kamu suka berbagi di sini. Berbagi arti kata itu bisa saja sedekah. Karena kamu sudah merasa berlebih nih rezeki kamu gitu ya. Wah, aku harus keluarkan nih. Maksudnya itu ya rezeki orang yang sama aku kan ya. Kalau rezeki kita itu, sebagian rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Jadi ya disinilah kamu sudah mengerti ya, bahwa aku harus bisa nih selalu berbagi dengan beberapa orang ataupun dengan banyak orang, dengan orang yang butuhkan. Nah, karena di sini kamu sudah mendapatkan sudah ya
sudah mapan gitu ya, seperti itu. Jadi itu gambaran di sini bahwa kamu itu ya bisa dikatakan sudah berlimpah ya dari segi materi, finansial kamu, sehingga kamu sudah bisa berbagi di sini. Kalau dari segi kebahagiaan di sini kamu sangat bahagia sekali ya. Ada Pentacles dan ada Cup juga. Dari segi keuangan kamu memang sudah sangat mapan sekali. Begitu juga dengan kebahagiaan kamu. Bagi kamu yang mungkin sudah berkeluarga di sini, sudah menikah, nah itu akan meningkat rasa cinta kamu dengan pasangan. Dikarenakan juga faktor materi juga mendukung di sini ya, seperti itu ya. Buat Gemini di sini. Nah, itu yang kamu rasakan. Dan tetapi ya, sebagian dari kamu itu kadangkala ada juga merasa sedih ya. Ada merasa rasanya sakit gitu loh. Apa ya gitu yang membuat kamu sakit di sini? Ya bisa saja cerita di awalnya kamu itu pernah kamu dibohongi, kamu pernah dikhianati. Jadi sehingga kamu mulai mencoba nih, ya aku kedepannya aku harus bahagia ini. Aku tidak mau lagi menderita dan aku tidak mau lagi mendapatkan suatu masalah lagi gitu. Tetapi di samping bahagianya kamu juga akan merasakan juga kesedihan di sini. Tetapi semua itu bisa diatasi, ya. Karena di sini banyak sekali perubahan kamu. Keberkahan itu ada dalam hidup kamu. Jika niat kamu udah benar gitu ya. Baik itu niat kamu dalam segi pekerjaan, tujuan kamu dalam segi dengan pasangan, ya. Kalau seandainya udah benar tujuannya kamu, nah itu akan berjalan dengan baik ya. Akan banyak keberkahan yang akan kamu rasakan di situ. Keberkahan kamu mendapatkan pasangan yang benar-benar bisa mencintai kamu, yang bisa menerima kamu apa adanya gitu ya. Dan terlihat juga saat kamu di sini terluka ataupun sakit, dia selalu mendampingi kamu, selalu membuat kamu itu sebagai seseorang yang sangat berarti bagi dia. Nah, disinilah tugas dia sebagai pasangan kamu ya, seperti itu buat Gemini. Nah, itu mungkin harapan kamu ataupun keberkahan kamu yang kamu dapatkan, di mana aku pengen seseorang yang benar-benar bisa menjaga aku, yang bisa mengerti akan aku, yang bisa hidup bersama dengan aku. Nah, itu kamu dapatkan di sini. Walaupun butuh perjuangan, walaupun butuh proses di sini. Prosesnya memang sangat rumit ya. Kadang-kala kamu pernah merasakan batin kamu tersiksa gitu ya. Dan akhirnya semua itu sebenarnya bisa diatasi oleh kamu. Walaupun di sini ada orang yang pengen menipu kamu, ataupun pernah juga kamu tertipu ya di sini. Tetapi itu membuat kamu menjadi semakin sukses di sini. Ya, ibarat kata kamu di sini ikhlas ya, orang menipu aku harus ikhlas. Apapun dia yang menipu aku, ya aku harus bisa ikhlaskan semuanya. Karena ya mungkin juga ada kekurangan juga di diri aku. Mungkin aku kurang sedekah gitu ya, atau mungkin aku kurang berbagi gitu ya, seperti itu. Jadi di sini kamu menyadari, wah ternyata itu terjadi dikarenakan kesalahan aku juga gitu. Jadi pikiran kamu itu lebih ke positif gitu ya, seperti itu buat Gemini. Jadi semoga kedepannya kamu itu akan bisa menjadi pribadi yang sangat baik sekali, sehingga keberkahan itu akan datang kepada kamu. Karena ya hukum karma itu kan ada, hukum tak bertuai itu pasti ada. Saat kita menebarkan kebaikan, nah kita juga akan mendapatkan kebaikan. Jadi buat Gemini, selalulah berbuat baik ke sesama, baik itu ke pasangan kita ataupun ke siapapun itu. Semoga itu akan menjadi ladang amal buat kita juga ya, ladang pahala juga buat kita. Dimana kalau gambaran di sini kamu yang sudah mapan, kamu yang sudah punya uang, kamu yang sudah berhasil, yang sukses, jangan sombong di sini, jangan angkuh. Kamu lihatlah ke bawah, jangan kamu lihat ke atas. Kalau kamu lihat ke atas itu kamu nanti akan akan terjatuh atau masuk lubang atau kamu kejedot tembok gitu ya, seperti itu. Jadi lihatlah ke bawah, karena di sini ada gambaran di mana kamu orang yang baik juga, orang yang merasakan empati juga, orang yang membuat hidupnya itu lebih manfaat dengan selalu berbagi, seperti itu
Itu ya gambaran di sini buat Gemini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu ya Gemini. Semoga kedepannya kamu akan selalu diberkahi apapun itu, masalah kesehatan, rezeki ya, ataupun bagi kamu jodoh di sini, pekerjaan kamu. Semoga itu kamu akan selalu diberkahi ya. Oke, sampai ketemu lagi Gemini. Dadah.